Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 5 unik, berjumpa lagi dengan kami tim level 5 SDIT Alami Subang. Hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, udara bersih bagi pernafasan. Edisi khusus ya, yaitu tentang corona. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Yuk kita berlomba-lomba menjadi mukmin yang kuat agar lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kalau ngobrol tentang coronavirus, Masya Allah sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang terkena atau terdampak. Bahkan ada juga dampaknya bagi kita, para pelajar dan guru juga harus belajar seperti ini. Belajar lewat daring atau dalam jaringan ya teman-teman. Kira-kira apa ya kaitannya corona dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta gangguan pernafasan pada manusia dan cara pencegahannya ya teman-teman. Kita pelajari dulu. Ternyata nanti ada kaitannya ya. Jika hak adalah segala sesuatu yang diterima dengan memperhatikan hak-hak orang lain. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Dan tanggung jawab adalah tingkah laku yang disengaja untuk melaksanakan kewajiban. Ini ada kaitannya ya dengan hak yang ada di warga masyarakat. Ya, contohnya adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, kemudian hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak mendapatkan pendidikan seperti teman-teman semua, dan hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, ini erat kaitannya ya dengan udara yang bersih. Kemudian hak untuk berpendapat dan berorganisasi. Apakah masih banyak hak warga masyarakat yang lain? Oh tentu, sangat banyak sekali. Ini hanya contoh ya. Kemudian ada kewajiban warga masyarakat. Di antaranya kewajiban untuk mematuhi aturan di masyarakat, kewajiban mengikuti kegiatan masyarakat. Contohnya kalau teman-teman saat 17 Agustusan kemarin mungkin ada yang ikut perlombaan di sana. Itu juga sudah salah satu kewajiban mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat agar kita terjalin silaturahim ya. Kemudian kewajiban menghormati tetangga. Ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah ya, untuk menghormati dan memuliakan tetangga kita. Karena saudara yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Kemudian kewajiban menjaga kebersihan lingkungan teman-teman dan menjaga ketertiban masyarakat agar kita hidup aman, damai ya, dan tentram. Selain hak dan kewajiban, ada juga loh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh warga masyarakat, yaitu 1. Menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga memakai batik produk dari negeri sendiri. Bangga juga memakai barang-barang yang berasal dari negeri sendiri. Dan juga bangga memakan makanan tradisional hasil dari negeri Indonesia. Banyak sekali Masya Allah ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini teman-teman, ketika kita nanti sudah besar atau bahkan sekarang teman-teman yang sudah mempunyai prestasi, itu juga salah satu sudah bertanggung jawab untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena ketika kita berprestasi, orang lain pun bahkan warga seluruh Indonesia pun akan senang, akan bangga memiliki kita. Masya Allah, semoga semua teman-teman di sini menjadi anak-anak yang soleh, solehah dan berprestasi ya. Amin ya robbal alamin. Nah,
kaitannya yang sangat-sangat erat dengan corona ada di video kali ini ya. Ini ada cuplikan video dari Bobo. Kita lihat ya, kita simak dengan baik teman-teman. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita. Lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Nah, itu adalah salah satu cuplikan dari majalah Bobo ya tentang virus corona. Teman-teman, berdasarkan video tersebut, coba sekarang tuliskan 3 hak berdasarkan video tersebut. Kemudian, tuliskan 3 kewajiban berdasarkan video tersebut juga. Dan yang ketiga adalah tuliskan 3 tanggung jawab berdasarkan video tersebut. Yuk cari ya, kemudian tulis jawabannya dan foto kirimkan lewat WA ke wali kelas masing-masing. Nah,
Alat pernafasan manusia ternyata erat kaitannya ya tadi dengan virus corona yang sekarang sedang marak di negeri Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi teman-teman harus selalu menjaga kesehatan ya. Alat pernafasan manusia yang sudah kita bahas di subtema 1 yaitu ada bagian A hidung, B faring, C laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan G diafragma. Ternyata hanya 3 bagian yang sangat penting di bagian alat pernafasan manusia ya. Yang pertama adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung, kemudian ada tenggorokan di sini bagiannya ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, itu semua bagian dari tenggorokan. Sedangkan paru-paru bagiannya ada bronkiolus dan alveolus, tempat penyerapan oksigen dan penggantian karbon dioksida terjadi di alveolus, di dalam paru-paru. Masih ingat ya teman-teman pembelajaran pekan yang lalu? Kemudian kita akan lihat selain corona, penyakit pernafasan apa saja sih yang bisa menyebabkan kita terganggu saat bernafas? Nah, ada beberapa. Nanti teman-teman baca juga di buku ya. Kita lihat dan simak dengan baik video berikut. Kalau penyakit pernafasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang berada di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya. Itu teman-teman video tentang penyakit pernafasan. Jadi, sekarang tetap jaga kesehatan ya teman-teman saat kita di rumah. Yang pertama, kita harus selalu memakai masker saat akan keluar rumah atau di tempat-tempat yang banyak pengunjungnya atau ramai orangnya. Kemudian selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun agar virus-virusnya yang ada di tangan kita hilang. Kemudian rajin berolahraga agar tubuh kita juga kuat. Dan makan makanan bergizi teman-teman agar imun atau daya tahan tubuh kita lebih siap untuk menghadapi apapun. Masya Allah. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Semoga teman-teman di rumah bisa tetap jaga kesehatan ya bersama keluarganya. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.